Tes, selamat datang di sejarah kasus. Jadi kasus kali ini mungkin videonya tidak sepanjang video kasus yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi selamat datang di sejarah kasus. Oke. Pembunuhan Abigail William dan Liberty German. Abigail Joyce William yang berusia 13 tahun dan Liberty Roslyn German yang berusia 14 tahun. Mereka berteman cukup dekat, dan karena nama mereka panjang, jadi kita pakai nama panggilan mereka saja ya. Abby William dan Libby German. Nanti kalau ada sebutan William itu berarti Abby William, kalau ada sebutan German itu Libby German. Oke. Kronologi. Jadi pada pukul 1:35 siang pada tanggal 13 Februari 2017, Abby dan Libby diantar oleh kakak perempuannya Kelsey German di County Road 300 North sebelah timur Hoosier Heartland Highway. Mereka berdua akan dijemput oleh Mike Petty, kakek dan walisah Libby. Gadis-gadis itu sedang mendaki di jembatan Monon Hike di atas Deer Creek, di antara hutan di Deer Creek Township yang terpencil. Pada pukul 2:07 siang, Libby German memposting foto Abby William yang sedang berjalan di jembatan. Setelah ini, mereka tidak terdengar lagi. Mereka seharusnya bertemu di tempat parkir mobil Mike Petty, kakek Libby, pada pukul 15.15. Artinya pada pukul 3:15 sore lah. Tetapi kedua gadis itu tidak pernah muncul. Kedua keluarga awalnya mencari gadis-gadis itu sendiri sebelum akhirnya menelpon polisi. Mereka dilaporkan hilang pada pukul 5:30 sore. Hampir seluruh warga desa sejumlah 3.000 orang bersama polisi mencoba menemukan kedua gadis itu hingga pukul 18. Pihak berwenang dengan cepat mencari di daerah itu. Awalnya tidak mencurigai adanya tindak pidana dalam penghilangan tersebut. Hal ini berubah ketika jasad gadis-gadis itu ditemukan sekitar tengah hari di keesokan harinya. Seorang pencari menemukan jenazah mereka sekitar 0,5 mil atau 0,80 km di sebelah timur jembatan Monon Hike yang terbengkalai. Jenazah-jenazah itu ditemukan di tepi utara Deer Creek. Penyelidikan. Polisi awalnya tidak merilis rincian bagaimana gadis-gadis itu dihabisi. Pada tanggal 15 Februari 2017, Kepolisian Negara Bagian Indiana mulai menyebarkan gambar diam seorang yang dilaporkan terlihat di Monon Hike Bridge Trail di dekat tempat kedua sahabat itu dihabisi. Foto buram itu menangkap seorang pria Kaukasia, tangan disapu, kepala tertunduk, berjalan di jembatan kereta api menuju gadis-gadis tersebut. Beberapa hari kemudian, orang dalam foto itu dijuluki Bad Guy ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan ganda tersebut. Pada tanggal 22 Februari, penegak hukum merilis rekaman audio yang di dalamnya suara tersangka, meskipun teredam, terdengar mengatakan turun bukit. Pada konferensi pers ini, para pejabat menganggap sumber audio dan gambar tersebut berasal dari telepon pintar milik Libby German, smartphone mungkin ya, dan menganggap Libby German sebagai pahlawan karena memiliki ketenangan pikiran dan keteguhan hati untuk merekam percakapan tersebut secara diam-diam. Polisi mengindikasikan bahwa bukti tambahan dari telepon tersebut telah diamankan, tapi tidak akan dirilis rincian lebih lanjut agar tidak membahayakan persidangan di masa mendatang. Saat itu, hadiah yang ditawarkan dalam kasus tersebut ditetapkan sebesar $41.000 atau setara 651 juta rupiah. Waduh. Pada tanggal 17 Juli, polisi menyebarkan sketsa gabungan orang yang paling dicari dalam pembunuhan tersebut. Sketsa tersebut tampaknya dibuat dari hasil
laporan saksi mata seseorang pendaki gunung di Delphi Historic Trail pada hari garis-garis tersebut menghilang. Tanggal 22 April 2019, Kepolisian Negara Bagian Indiana mengumumkan arah baru dalam kasus tersebut, merilis sketsa baru tersangka dan menyuruh masyarakat untuk melihat sketsa tersebut, mendengarkan audio, memperhatikan cara pria tersebut berjalan di jembatan, dan melaporkan informasi. Masyarakat sampai dikerahkan juga ya. Bagus sih, awalnya pencarian udah dikerahkan masyarakat pas bagian mencari, sekarang juga dikerahkan. Ini bagus, kooperatif semua masyarakat sama polisinya. Penangkapan dan perkembangan. Bulan September 2022, penyelidik meninjau kembali laporan yang salah setelah seorang petugas arsip sukarela menemukan kesalahan tersebut. Dalam laporan tersebut, Richard Allen melaporkan sendiri 3 hari setelah pembunuhan bahwa ia berada di jalur pada hari pembunuhan dan melaporkan melihat Abby dan Libby. Oh, berarti apa itu namanya, Richard Allen ini sempat lihat Abby sama Libby. Berarti dia saksi atau bagaimana? Tanggal 26 Oktober 2022, Richard Allen ditahan dan akan diadili pada tanggal 28 Oktober. Setelah itu, tanggal 31 Oktober 2022, Kepolisian Negara Bagian Indiana mengumumkan bahwa Allen telah didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dalam kasus tersebut. Dia mengaku tidak bersalah. Sidangnya yang awalnya dijadwalkan dimulai tanggal 20 Maret 2023 ditunda untuk memungkinkan tim pembela meninjau materi pengungkapan. 2 pembela umum ditunjuk untuk mewakili Allen. Tanggal 29 November 2022, Hakim Frances Gould mengeluarkan perintah untuk membuka segel surat pernyataan kemungkinan penyebab yang menyebabkan penangkapan Allen. Menurut dokumen yang disunting, rekaman video yang ditemukan dari ponsel Libby menunjukkan salah satu korban menyebutkan senjata saat seorang pria berjaket gelap dan celana jeans mendekati mereka dan memerintahkan mereka untuk menuruni bukit. Penyidik percaya Allen adalah pria yang terlihat dalam video tersebut. Penyidik juga menemukan peluru kaliber 40 yang belum terpakai, kurang dari 2 kaki dari tubuh salah satu korban. Kemudian diketahui bahwa peluru tersebut berasal dari senjata api milik Allen. Seseorang saksi mengatakan dia melihat seorang pria berjalan menjauh dari jembatan mengenakan jaket berwarna biru dan celana jeans biru dan berlumpur serta berdarah. Waduh. Saksi lain dan sebuah informasi menyebutkan bahwa sebuah mobil diparkir aneh dan tampak diparkir dengan cara seolah-olah menyembunyikan plat nomornya. Para penyelidik mengatakan deskripsi kendaraan tersebut sesuai dengan kendaraan yang dimiliki Allen pada tahun 2017. Allen diwawancarai oleh polisi pada tahun 2017 dan mengatakan dia mengikuti jejak pada sore itu selama sekitar 2 jam. Dokumen itu juga mengatakan bahwa dalam wawancara berikutnya pada bulan Oktober 2022, Allen mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia mengenakan jeans dan jaket hitam atau biru pada hari itu dan pergi ke jembatan untuk melihat ikan. Jadi Allen sudah ditangkap. Tapi siapa Allen? Kita akan bahasnya nanti. Richard Matthew Allen tumbuh di Mexico, Indiana. Allen adalah seorang siswa di North Miami Middle High School di Denver berdekatan, di mana ia berpartisipasi dalam sepak bola, lintasan, dan lapangan hingga lulus tahun 1991. Allen berkuliah di Ivy Tech Community College, di mana ia belajar akuntansi dan memiliki tugas singkat di Angkatan Darat Amerika Serikat dan Garda Nasional. Allen kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak dari tahun 2003 hingga 2013. Dia bekerja sebagai manajer toko di Walmart Logansport. Ia kemudian bekerja di 2 toko CVS Farmasi, satu di negara tetangga Peru dan yang lainnya ada di Delphi.
sebelum menerima lisensi teknisi farmasi pada bulan Februari 2018. Catatan publik menunjukkan bahwa Allen pindah ke Delphi dari Meksiko pada bulan Desember 2006. Allen tidak punya catatan buruk di sini. Apa yang salah ya? Tak lama setelah penangkapannya, Allen memberitahu pihak berwenang bahwa ia berada di rumah ibunya di Peru saat istrinya bekerja. Allen memperkirakan bahwa ia meninggalkan rumah sekitar pukul 11:15 pagi dan tiba di Monon High Trail sekitar 1 jam kemudian. Allen mengatakan bahwa ia melihat 3 gadis lewat di jalan setapak, sebelum menyatakan bahwa ia tidak melihat orang lain setelah mereka. Allen mengatakan ia kemudian membuka ponselnya untuk melihat ticker saham sambil berjalan di jalan setapak, sebelum dia bilang dia tidak dapat menemukan Ford Focus SE hitam 2016 miliknya di properti jalan setapak. Setelah menemukan kendaraannya dan kembali ke rumah ibunya di Peru, Allen mengatakan bahwa ia terus melihat saham. Setelah itu, Allen mengatakan bahwa ia memberitahu istrinya bahwa ia berada di jalan setapak pada hari gadis-gadis itu menghilang. Istrinya menyebutkan bahwa polisi ingin berbicara dengan orang-orang yang memiliki informasi. Jadi ia mengatakan ia pergi ke kantor sheriff dan berbicara dengan petugas Departemen Sumber Daya Alam beberapa hari setelah kedua gadis itu terbunuh. Sidang. Jadi pada tanggal 2 Desember 2022, Hakim Gould mengeluarkan perintah untuk tidak berbicara hingga Januari 2023. Perintah untuk tidak berbicara ini dikenal sebagai perintah untuk mendiamkan. Biasanya perintah hukum oleh pengadilan atau pemerintah yang membatasi informasi atau komentar agar tidak dipublikasikan atau diteruskan ke pihak ketiga atau pihak yang tidak berwenang. Pengacara pembela Allen mengajukan mosi untuk memindahkan persidangan keluar dari Carroll County berdasarkan kekhawatiran tentang bias juri karena apa yang digambarkan oleh pengacara sebagai perhatian media yang luas dan sifat kasus dipublikasikan secara luas di daerah setempat. Jadi pada bulan Oktober 2023, Hakim Gould mencopot pengacara pembela dengan alasan kelalaian berat akibat foto-foto TKP yang bocor dari kantor mereka. Kok bisa? Foto-foto seperti itu kan penting ya. Pencopotan pengacara tersebut diajukan banding ke Mahkamah Agung Indiana. Akhirnya para hakim Mahkamah Agung Indiana mengembalikan pengacara pembela tersebut ke kasus tersebut. Nggak jadi dicopot ya. Sidang dimulai tanggal 14 Oktober 2024 di Delphi. Selama persidangan, jaksa menyatakan kedua gadis itu digorok lehernya. Aduh. Epi ditemukan berpakaian lengkap, sedangkan Libby ditemukan tidak berpakaian. Peluru berkaliber 40 yang belum terpakai dari senjata Allen ditemukan di antara mayat-mayat tersebut. Jaksa mengatakan bahwa Allen telah mengakui pembunuhan lebih dari 60 kali saat di penjara. Dia mengaku pada istrinya, ibunya, anggota keluarganya, sipir penjara, psikolog yang merawatnya di penjara, karyawan penjara, narapidana lainnya juga sama. Dia gimana sih mentalnya? Awalnya dia nggak ngaku, tapi dia kalau nggak di depan persidangan dia ngaku ke banyak orang ini, bahkan staf penjara. Jadi pengakuan itu dibuat secara langsung melalui telepon dan tertulis. Jaksa mengatakan kepada juri bahwa Allen adalah bridge guy setelah menunjukkan pada mereka versi 43 detik yang disempurnakan secara digital dari video ponsel yang direkam oleh Libby German, seorang kepala polisi negara bagian yang telah mendengarkan lebih dari 700 panggilan telepon Allen di penjara, bersaksi bahwa suara bridge guy adalah suara Richard Allen, seorang psikolog klinis yang bekerja untuk Departemen Kesehatan Perilaku Permasyarakatan India, bersaksi atas nama pembela bahwa Allen didiagnosa dengan penyakit mental serius dan bahwa dia memiliki cacat berat. Berat ini yang maksudnya ini cacat berat di mental ya, maksudnya ya.
Dia bersaksi bahwa Ellen mengatakan kepadanya bahwa dia awalnya berencana untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban, tetapi dia kabur setelah melihat sebuah mobil van di dekatnya. Dan dia telah menggorok leher gadis-gadis tersebut dan menutupi tubuh mereka dengan tongkat. Pembela menyewa seorang ahli saraf dari Carmel yang bersaksi di persidangan bahwa Ellen memiliki depresi yang cukup parah dan stres serta kecemasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Juri yang telah dikarantina dalam persidangan mulai bermusyawarah pada tanggal 17 November. Pada tanggal 11 November 2024, Ellen dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan tanggal vonisnya ditetapkan tanggal 20 Desember. Jadi ini masih nunggu informasi seterusnya, ini 20 Desember ya. Kenangan atau in memorial. Menanggapi permintaan dari Ibu Libby German pada tahun 2017, pemilik rumah di seluruh Indiana bagian tengah memasang lampu oranye di teras depan rumah mereka. Ini bertujuan untuk mengenang gadis-gadis tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembunuhnya masih bebas pada saat itu. Pada bulan Agustus 2017, keluarga mengumumkan rencana untuk membangun kompleks olahraga untuk Delphi dan mengenang gadis-gadis tersebut. Sebuah organisasi nirlaba, LNA Park Foundation, dibentuk untuk merayakan dan memperingati kehidupan Libby German dan Ivy William dengan menciptakan tempat untuk apresiasi alam, seni, bermain, dan atletis untuk generasi yang akan datang. Sebuah situs diperoleh 1 mil di utara Delphi, dan pada tahun-tahun setelah kematian gadis-gadis itu, kemajuan berkelanjutan telah dibuat dalam pengembangan Abby dan Libby Memorial Park. Sekolah menengah pertama komunitas Delphi, tempat kedua gadis itu bersekolah saat mereka dihabisi, mengganti nama perpustakaan sekolah menjadi Perpustakaan Memorial Abby dan Libby.